Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwah wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita setiap hari Jumat sore. Biasanya kita mengkaji kitab Khudh Aqidataka Minal Kitabi Was Sunnah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Namun di kesempatan sore hari ini insyaallah, karena kita berada di bulan Muharram ya, maka kita sedikit mengkaji terkait dengan Asyura ya, dan juga anjuran untuk berpuasa Asyura. Nah, bulan Muharram itu adalah salah satu bulan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dinamai dengan bulan Allah atau Syahrullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullahil ladzi tad'unahu al-Muharram." Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik puasa adalah sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa yang kalian sebut dengan bulan Muharram, puasa di bulan Allah yang kalian sebut dengan Muharram. Nah, maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan Syahrullah, bulan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, idza kunta sha'iman syahran ba'da Ramadan fasumil muharrama fa innahu syahrullah. Apabila engkau berpuasa satu bulan setelah Ramadan, maka berpuasalah di bulan Muharram, fa innahu syahrullah, karena dia adalah bulan Allah. Jadi dinamai dengan bulan Allah. Dan tidaklah sesuatu itu disandarkan kepada Allah kecuali memiliki keutamaan. Seperti Baitullah, rumah Allah, atau Naqatullah, onta Allah, atau dalam Al-Quran Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah Ar-Rahman. Ini semua disebut dengan idafatu tasyrif, idafatu at-tasyrif, yaitu penyandaran sebagai bentuk pemuliaan. Jadi disandarkan kepada Allah karena mulianya hal tersebut. Nah, dan bulan Muharram sebagaimana yang dimaklumi, dia merupakan salah satu dari 4 bulan yang haram. Karena bulan haram yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan juga bulan Rajab. Maka puasa
yang paling utama secara mutlak setelah puasa Ramadan itu adalah puasa yang dilakukan di bulan Muharram. Itu secara mutlak. Adapun ya puasa-puasa tertentu ya seperti puasa Arafah, itu tentunya lebih utama dibandingkan dengan puasa Muharram ya. Demikian juga puasa Syawal ya, karena dibandingkan atau disebutkan itu seperti berpuasa setahun ya. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Muharram kita dianjurkan untuk ya berpuasa, dan boleh seorang memperbanyak berpuasa di bulan tersebut ya. Kalau dia mau perbanyak berpuasa itu boleh, karena itu adalah puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan. Nah, namun yang paling dianjurkan itu adalah puasa Ashura atau 10 Muharram. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau disebutkan bahwasanya puasa Ashura itu adalah puasa yang sudah dilakukan oleh para nabi terdahulu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yawmu Ashura kanat tasumuhul anbiya, fasumuhu antum." Hari Ashura itu adalah hari di mana para nabi berpuasa, maka kalian berpuasalah di dalamnya. Jadi para nabi terdahulu ya mereka berpuasa di hari Ashura. Dan disebutkan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam itu berpuasa di hari Ashura. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam juga berpuasa di hari Ashura. Ya, jadi Nabi Nuh berpuasa di hari Ashura ya sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena disebutkan bahwasanya perahu Nabi Nuh itu ya sandar di Bukit Judi tepatnya di hari Ashura. Itu ada riwayat yang menyebutkan. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun itu di hari Ashura. Nah, itu di hari Ashura. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan hari Ashura itu memiliki 4 keadaan ya. Terkait dengan puasa Ashura itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 4 keadaan. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Keadaan yang pertama, annahu kana yasumuhu bi Makkah wa la ya'murun nasa bis-shaum. Ya, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di Mekah, maka beliau berpuasa di hari Ashura. Tapi beliau tidak memerintahkan manusia untuk berpuasa. Ya. Jadi beliau berpuasa namun tidak ya berpuasa namun beliau tidak memerintahkan manusia untuk berpuasa. Dan ternyata orang-orang jahiliyah juga berpuasa di hari tersebut. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana Ashura yawman tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah." Hari Ashura itu adalah hari di mana orang-orang Quraisy berpuasa ya di masa jahiliyah. Ya, di masa jahiliyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaa'a falyasum wa man syaa'a aftara." Siapa yang mau berpuasa silahkan dia puasa, dan siapa yang mau berbuka silahkan dia berbuka. Ya, ini keadaan yang pertama. Keadaan yang pertama yaitu di masa ya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah. Maka beliau berpuasa namun beliau tidak memerintahkan para sahabat untuk berpuasa.
Kemudian keadaan yang kedua, ya, yaitu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qadima al-Madinata wa ra'a siyama ahli al-kitab lahu wa ta'dhimahum lah wa kana yuhibbu muwafaqatahum fi ma lam yu'mar bih samahu wa amara an-nasa bi siyami wa akkada al-amra bi siyami wal hatha alaihi hatta kanu yusawwimunahu atfalahum. Iya. Kondisi yang kedua yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, yaitu saat beliau hijrah. Beliau tiba di Madinah, maka beliau melihat ahlul kitab berpuasa di hari Asyura. Ya. Di hari Asyura. Nah, jadi ahlul kitab, orang-orang Yahudi berpuasa di hari tersebut. Nah, maka Nabi SAW juga berpuasa. Dan beliau memerintahkan manusia untuk berpuasa. Dan menekankan ya hal tersebut. Wa akkadal amra bisyami. Nabi SAW menekankan perintahnya untuk berpuasa. Demikian juga ya wal hatha alaih, beliau memotivasi hatta kanu yusawwimunahu atfalahum, sehingga para sahabat juga mendorong anak-anak mereka untuk berpuasa. Ya, untuk berpuasa. Nah, makanya di fase Madinah ini atau ketika Nabi SAW tiba di Madinah, maka puasa Asyura itu menjadi wajib bagi kaum muslimin. Ya. Jadi dulu puasa Asyura ini pernah menjadi kewajiban bagi kaum muslimin, yaitu ketika Nabi SAW berada di Madinah. Nah, disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata Ibnu Abbas, ya, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fawajada al-yahuda siyaman yawma Asyura. Nabi SAW tiba di Madinah, maka beliau mendapati orang-orang Yahudi itu mereka berpuasa di hari Asyura. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, ma hadzal yaumul ladzi tasumuna, hari apa ini yang kalian berpuasa di dalamnya? Qalu, maka mereka berkata, hadza yaumun azim, ini adalah hari yang agung. Anjallahu fihi Musa wa qaumah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa pada hari tersebut. Wa aghraqa fir'auna wa qaumah, dan Allah menenggelamkan Fir'aun bersama dengan kaumnya. Fasamahu Musa syukra, maka Nabi Musa alaihissalam berpuasa sebagai bentuk kesyukuran. Nah, di sini terdapat faidah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya kesyukuran itu dengan melakukan ketaatan, ya, dengan berpuasa atau dengan ibadah yang lain, seperti Nabi SAW itu bersyukur, ya, dengan cara apa? Dengan cara salat malam sampai bengkak-bengkak kakinya. Nabi Musa alaihissalam bersyukur dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Ya, beda dengan sebagian orang, ya, katanya mereka bersyukur, mereka mengekspresikan kesyukurannya dengan cara apa? Dengan hura-hura, dengan menghambur-hamburkan harta. Nah, ini bukan bentuk kesyukuran. Sebab menghambur-hamburkan harta, ya, itu adalah perkara yang dilarang di dalam agama kita. Perkara yang dilarang di dalam agama kita. Nah, jadi Nabi Musa alaihissalam berpuasa sebagai bentuk kesyukuran.
Fanahnu nasumu, kata orang Yahudi, maka kami pun berpuasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Ya, kami lebih berhak dan lebih layak kepada Nabi Musa daripada kalian. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bisiyami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari tersebut dan beliau memerintahkan untuk berpuasa. Nah, maka dari sini ya, puasa Asyura menjadi wajib. Ya, karena itu disebutkan dalam hadis yang lain. Ya, dalam hadis yang lain bahwasanya ya, dalam hadis Ar-Rubai' ya bintu Muawwidh, ya Ar-Rubai' bintu Muawwidh ya radhiyallahu anha, beliau berkata qalat, beliau berkata arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadata Asyura ila qural ansari allati haula al-Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan di pagi hari Asyura. Ya, beliau mengutus utusan ke kampung yang ada di sekitar Madinah, perkampungan orang Ansar yang ada di sekitar Madinah. Ya, Nabi SAW mengutus utusan ke mereka. Ya, dan memerintahkan kepada utusan ini, man kana asbaha shaiman falyutimma shaumahu. Siapa yang berada di waktu pagi dalam keadaan berpuasa, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya. Wa man kana asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumih. Dan siapa yang ya berada di waktu pagi dalam keadaan berbuka, ya tidak berpuasa, maka hendaknya dia berpuasa di sisa harinya. Ya, hendaknya dia berpuasa di sisa harinya. Fakunna ba'da dzalika nasum. Maka kata Rubai' bintu Muawwidh, maka kami pun setelah itu berpuasa. Wa nusawwimu sibyanana, dan kami ya memerintahkan untuk berpuasa kepada anak-anak kami. Jadi anak-anak juga diperintahkan untuk berpuasa. Dan ini menunjukkan bahwasanya anak-anak itu dilatih untuk berpuasa. Ya. Wa nadhhabu ilal masjidi fanaj'alu lahumul lu'bata minal ihn. Ya, kami pergi ke masjid dan kami buatkan mereka mainan dari bulu. Nah, jadi dibuatkan mainan. Ya, dibuatkan mainan. Fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'ami a'tainahu iyyaha hatta yakuna 'indal iftar. Apabila salah seorang dari mereka, anak-anak tersebut, menangis karena minta makanan, maka kami berikan mainan itu, ya, sehingga mereka bermain sampai masuk waktu berbuka. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya puasa Asyura di waktu tersebut ya adalah kewajiban. Ya, adalah kewajiban. Nah, ini kondisi yang kedua. Ini kondisi yang kedua, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di Madinah dan beliau memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, ya, sehingga puasa Asyura menjadi wajib. Kemudian kondisi yang ketiga, annahu lamma furida siyamu syahri Ramadan taraka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amra ashabihi bi siyami yaumi Asyura, ya, wa ta'kidihi fi. Ketika turun kewajiban puasa Ramadan. Ketika turun kewajiban puasa Ramadan, ini kondisi yang ketiga, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa di hari Asyura.
dan tidak pula menekankan kepada mereka untuk berpuasa di hari tersebut. Ya. Jadi di hari ketika turun perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam, ya. Dan itu ya turun ya di bulan Sya'ban. Ya, di bulan Sya'ban. Nah, maka ketika turun kewajiban puasa Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi memerintahkan sahabat untuk berpuasa Asyura dan tidak pula menekankan. Ya. Tidak pula menekankan. Nah, disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau, "Shama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Asyura wa amara bi shiyami." Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari Asyura dan beliau memerintahkan untuk berpuasa. Falamma furida Ramadan taraka dzalik. Maka ketika diwajibkan puasa Ramadan, beliau meninggalkan hal tersebut. Ya. Wa kana Abdullah la yasumuhu illa ayyuwafiqa shaumah. Ya. Dan adalah Abdullah bin Umar ya tidak berpuasa kecuali bertepatan dengan puasanya. Nah, dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat yang lain bahwasanya ya, falamma furida ya Ramadan, ketika Ramadan diwajibkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Asyura yaumun min ayyamillah. Ya, ketika puasa Asyura diwajibkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Asyura itu adalah salah satu hari dari hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hari dari hari-hari Allah. Faman syaa'a shama. Siapa yang mau silahkan dia puasa. Wa man syaa'a tarakahu. Siapa yang mau boleh dia tinggalkan. Ya. Ini ketika turun puasa Ramadan atau kewajiban puasa Ramadan. Nah, dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hada yaumu Asyura." Ini adalah hari Asyura. Ya. Walam yaktubillahu alaikum shiyamah. Ya. Dan Allah tidak mewajibkan atas kalian untuk berpuasa. Wa ana shaim. Tapi saya berpuasa. Ya, saya berpuasa. Faman syaa'a falyasum. Siapa yang mau puasa maka silahkan. Wa man syaa'a falyuftir. Dan siapa yang mau silahkan dia berbuka. Ya, silahkan dia berbuka. Ini kondisi yang ketiga. Ya, kondisi yang ketiga. Kemudian kondisi yang keempat, ya. Kemudian kondisi yang keempat yaitu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam azama fi akhir umrihi ala ayyasum alla fi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam azama fi akhir umrihi ala alla yasumahu mufradan. Ya. Di akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau bertekad untuk tidak berpuasa hanya di hari Asyura saja. Ya. Jadi beliau bertekad untuk tidak berpuasa hanya di hari Asyura saja. Bal yadummu ilaihi yawman akhar mukhalafatan li ahli kitab fi siyami. Tapi beliau ya ingin menggabungkan dengan hari yang lain sebagai bentuk penyelisihan terhadap ahlul kitab. Ya. Jadi ini di akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau
ya bertekad untuk tidak hanya berpuasa di hari Asyura saja, tapi beliau ingin menggabungkan dengan hari yang lain, ya, sebagai bentuk penyelisihan terhadap ahlul kitab. Nah, karena itu, ya, di dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau berkata, "Hina shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Asyura wa amara bisiyami." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari Asyura dan beliau memerintahkan untuk berpuasa di hari tersebut, qalu, maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahudu wan nasara." Wahai Rasulullah, itu adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan orang Nasara. Ya. Hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan orang Nasara. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sunnal yaumat tasi'." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah tahun depan, ya, kita berpuasa di hari ke-9. Ya. Dalam riwayat yang lain, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'. Kalau saya masih hidup hingga tahun depan, maka saya akan berpuasa di hari ke-9. Ya. Kalau saya hidup hingga tahun depan, maka saya akan berpuasa di hari ke-9. Tapi ternyata, ya, falam ya'til 'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tidak sampai tahun berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan. Maka ini kondisi yang keempat. Beliau ingin berpuasa juga di hari ke-9. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan puasa Asyura itu ada beberapa tingkatan. Ya, yang pertama berpuasa hanya di hari Asyuranya, yaitu 10 Muharram. Ya, 10 Muharram. Nah, kemudian yang kedua, ya, berpuasa di hari ke-9 dan hari ke-10. Ya, berpuasa di hari ke-9 dan hari ke-10. Dan ini yang paling utama. Ini yang paling utama. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi dan ingin dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ke-9 disebut dengan puasa Tasu'a, insyaallah besok. Ya. Dan puasa Asyura di hari ke-10. Ya. Ini yang kedua. Dan para ulama juga menyebutkan bahwasanya kalau seorang itu luput di hari ke-9, maka boleh dia berpuasa di hari ke-10 dan hari ke-11. Ya. Dalam rangka menyelisihi ahlul kitab. Dalam rangka menyelisihi ahlul kitab. Nah, dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya boleh berpuasa, ya, hari ke-9, 10 dan 11. Ya, ada sebagian ulama berpendapat seperti itu. Ya. Terkhusus kalau misalnya seorang ragu tentang penentuan awal bulan. Ya. Seorang ragu tentang penentuan awal bulan. Maka boleh dia berpuasa 9, 10 dan 11. Ya. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang paling utamanya itu tadi.
ya, hari ke-9 dan hari ke-10. Ya, puasa Tasu'a dan juga puasa Asyura. Ya, puasa Asyura. Nah, kemudian ya, disebutkan dalam athar, ya, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma terkait dengan Asyura. Kata Ibnu Abbas, khaliful yahuda, selisihi orang Yahudi, ya, selisihi orang-orang Yahudi. Wasumut tasi'a wal asyirah, ya, berpuasalah di hari ke-9 dan hari ke-10. Ya. Qala Ahmad, ya, qala Imam Ahmad, Imam Ahmad berkata, ana azhabu ilai, saya, ya, memegang pendapat ini. Ya, saya memegang pendapat ini. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling bagusnya itu berpuasa di hari Tasu'ah dan hari Asyura. Dan disebutkan dari Syu'bah, ya, Maula Ibnu Abbas, ya, bekas budak dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan bahwasanya Ibnu Abbas itu annahu kana yasumu Asyura fi safar. Ya, Ibnu Abbas itu berpuasa di hari Asyura pada saat safar. Ya, pada saat safar. Jadi saat safar pun, ya, beliau berpuasa. Ya. Dan memang sebagian ulama seperti itu. Ya, berpuasa di hari Asyura. Ya. Seperti, ya, Ibnu Abbas, demikian juga Abu Ishaq, ya, demikian juga Az-Zuhri, ya, dan Imam Az-Zuhri pernah berkata, ya, Ramadan lahu iddatum min ayyamin ukhar. Bulan Ramadan itu bisa diganti di hari-hari yang lain. Ya, makanya kalau Ramadan safar boleh, ya, berbuka. Ya. Karena boleh diganti di hari-hari yang lain. Wa Asyura yafutu, ya, sementara kalau hari Asyura, ya, luput, maka tidak bisa diganti di hari yang lain. Makanya mereka berpuasa di hari Asyura, ya, walaupun dalam kondisi safar. Ya. Ini boleh, ya, seorang apalagi dia, ya, luput, ya, kalau dia luput, ya, tidak bisa diganti di hari yang lain. Beda dengan puasa Ramadan, bisa diganti di hari yang lain. Ya, termasuk juga puasa-puasa yang lainnya seperti puasa Arafah. Ya, mungkin seorang, ya, safar karena mau pulang Lebaran misalnya, tapi safarnya tidak memberatkan dia, ya, maka silahkan dia puasa. Kenapa? Karena, ya, kalau itu luput, ya, tidak bisa diganti di hari-hari yang lain. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, ya, tentang keutamaan puasa Asyura. Keutamaan puasa Asyura. Dan ini sebagaimana yang sudah dimaklumi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang, ya, puasa Asyura. Maka beliau mengatakan bahwasanya yukaffirus sanatal madiyah, itu akan menghapuskan puasa setahun yang lalu. Ya. Jadi, ya, puasa Asyura itu akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Ya. Dalam riwayat yang lain, ya, atau dalam lafaz yang lain,
dikatakan ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffiras sanatal lati qablah. Ya. Kata Nabi SAW, saya berharap puasa, ya, saya berharap kepada Allah puasa tersebut akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Ya. Dosa setahun yang lalu. Maka ya, ini keutamaan yang sangat besar, ya. Yang mana seorang itu kalau dia meninggalkannya, ya tentunya dia luput dari keutamaan yang sangat besar, ya. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada hal yang penting juga untuk diingatkan, bahwasanya ada pemahaman di sebagian masyarakat bahwasanya bulan Muharram itu adalah bulan yang dianggap sial, ya. Dan mungkin itu salah satu sebab sehingga ya orang tidak mau bikin acara pernikahan di bulan Muharram, ya. Sebagian orang, makanya biasanya bulan Muharram sepi-sepi pernikahan, ya. Nah, tidak sebanyak sebelumnya, ya, atau setelahnya. Nah, karena ya masih ada sebagian dari kaum muslimin menganggapnya sebagai hari yang sial, ya, atau bulan yang sial, dianggap bulan yang panas, ya, atau yang lainnya dari anggapan-anggapan yang tidak benar, ya. Termasuk juga hari Asyura dianggap sebagai hari yang sial, ya, oleh sebagian orang, ya, dianggap sebagai hari bersedih, ya, oleh sebagian orang. Padahal jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hari Asyura adalah hari yang sangat agung. Bulan Muharram adalah bulan yang sangat agung. Demikian juga ada pemahaman di sebagian orang, ya, bahwasanya di hari Asyura di 10 Muharram kita beli, ya, timba, ya, beli sendok, beli perabot, ya, dengan alasan katanya itu akan memperlancar rezekinya, ya. Katanya kita beli timba supaya bisa timba-timba rezeki, ya. Apa hubungannya? Tidak ada hubungannya, ya. Tidak ada hubungannya antara timba dengan rezeki, ya. Seandainya ada hubungannya, ya kenapa bukan otot terik yang dibeli, ya, yang besar-besar? Ya, tidak ada hubungannya, ya. Tidak ada hubungannya antara timba dengan rezeki, ya. Coba lihat saja jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di toko-toko perabot, ya, di toko-toko timba dan seterusnya di hari Asyura 10 Muharram itu pasti ramai, ya. Kenapa? Karena ada keyakinan tertentu di sebagian masyarakat. Maka ini adalah keyakinan yang batil, ya, keyakinan yang batil, dan itu bisa masuk pada kesyirikan, ya, bisa masuk pada kesyirikan, tergantung keyakinannya. Kalau dia yakini itu sebab, timbanya itu sebab, ya, sehingga lancar rezekinya, itu bisa masuk pada syirik kecil, ya. Tapi kalau dia yakini bahwasanya itu yang mendatangkan rezeki, kalau beli timba di hari Asyura itu yang mendatangkan rezeki, ya, maka itu bisa masuk syirik besar, ya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi tidak ada hubungan antara, ya, timba dengan, ya, hari Asyura, ya. Maka hendaknya kita yang dituntunkan hanya berpuasa, ya, berpuasa. Puasa hari Tasu'a yaitu besok, dan puasa hari Asyura yaitu lusa insyaallah taala. Dan sekali lagi sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, bahwasanya kalau seorang luput di hari esok, boleh dia berpuasa di tanggal 11, ya. Boleh dia berpuasa di tanggal 11. Nah, wallahu taala alam. Baik, sebelum
Ya. Kita tutup, mungkin kalau ada hal yang ingin ditanyakan disilahkan.